Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah. Saya akan menjelaskan tentang uji binomial. Yang pertama, kita ketahui bahwa uji binomial B itu artinya dua. Artinya kita akan menguji hipotesis suatu proporsi populasi yang terdiri atas dua kelompok kelas atau kategori. Kita misalkan nih, data yang berskala nominal yang hanya memiliki dua kategori, yaitu contohnya gagal atau sukses. Nah, kemudian diulang sebanyak N kali. Ada juga contohnya, pokoknya di dalam satu sampel itu ada dua kategori. Misalkan sampelnya warna, tapi dalam kategori warna merah dan warna putih. Terus kemudian kita lanjut ke pengujian hipotesis. Ada tiga. Yang pertama pengujian dua arah, kemudian pengujian satu arah kanan, dan pengujian satu arah kiri. Dimana jika dia pengujian dua arah, maka terdapat suatu permasalahan tapi belum mempunyai dugaan. Artinya belum ada perbedaan. Kemudian yang pengujian satu arah kanan itu dia misalkan nih si kota A lebih besar dari kota B. Nah, untuk yang pengujian satu arah kiri itu dia misalkan contohnya juga kota A ini lebih kecil daripada kota B. Adapun kriteria keputusannya, yang pertama pengujian dua arah itu, jika 2P kurang dari A, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian yang kedua pengujian satu arah itu, jika P kurang dari A, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian lanjut ke syaratnya. Pertama, jika N itu kurang dari 25, maka jika kita menentukan nilai PX-nya itu dengan kita melihat tabel kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga sekecil harga-harga X observasi dalam teks binomial. Sedangkan jika N-nya lebih dari 25, maka kita dapat menentukan nilai Z-nya dari rumus Z sama dengan X plus minus 0,5 min NP dibagi dengan akar NPQ. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z-nya ini, kita dapat melihat tabel distribusi normalnya untuk menentukan nilai P-nya. Nah, selanjutnya ke contoh soal. Soalnya adalah, dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan mahasiswa Tadris Matematika UIN Mataram dalam memilih mata kuliah pilihan A atau mata kuliah pilihan D. Berdasarkan 10 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata 3 orang memilih mata kuliah pilihan D dan sisanya lebih memilih mata kuliah A. Ujian pada taraf signifikan 5%, apakah proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan A berbeda dengan proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan D? Untuk penyelesaiannya terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama, menentukan jenis pengujiannya. Karena yang akan diuji ialah apakah proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan A dan mata kuliah B berbeda atau sama, maka digunakan uji dua pihak. Yang kedua adalah merumuskan H0 dan hipotesis alternatifnya, yang dimana apakah proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah A dan B itu sama atau berbeda. Selanjutnya pada langkah yang ketiga itu menentukan tingkat signifikan atau alfanya, yang dimana di soal telah diketahui alfanya adalah 5%, artinya 1 min alfa adalah 95%. Yang selanjutnya, terdapat dua cara untuk menentukan nilai PX. Menghitung dengan cara manual atau melihat pada tabel binomial. Pada cara pertama yaitu menghitung menggunakan rumus manual, di mana rumusnya adalah sigma X, yang dimana I sama dengan 0, NX, P pangkat X, Q, N min X, yang dimana NX sama dengan N, CX sama dengan N faktorial per N min X faktorial, X faktorial. Yang dimana P merupakan proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori, Q didapat dari 1 min P, yang dimana Q merupakan proporsi kasus dalam kategori lainnya, N merupakan banyaknya sampel, dan X adalah jumlah frekuensi terkecil di antara dua kategori. Nah, dari soal yang telah saya paparkan tadi, diketahui bahwa nilai P sama dengan nilai Q sama dengan setengah, banyak sampelnya ada 10, dan X-nya 3, yang dimana nilai 3 ini didapat nilai terkecil antara 3 sampai 7. Ketika yang diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil sebesar 0,172. Cara yang kedua itu nilai PX dapat diperoleh dengan melihat tabel binomial. Dari soal diketahui bahwa N sama dengan 10 dan X sama dengan 3, di mana X diambil dari nilai terkecil antara 3 dan 7. Cara mencari nilai
PX menggunakan tabel adalah dengan mengambil nilai yang merupakan pertemuan antara nilai N, yang dimana tadi N telah diketahui sama dengan 10 dan X-nya sama dengan 3. Dan dari tabel binomial itu kita dapat nilai PX-nya yaitu sama dengan 0,172. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian atau penolakan penerimaan hipotesis. Di mana kriteria pengujian? Yang pertama, uji dua pihak. Ditolak jika HO sama dengan 2 kali PX lebih besar dari alfa. Telah diketahui alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05 dan PX sama dengan 0,172 sehingga 2 kali PX sama dengan 2 kali 0,172 sama dengan 0,344. Sementara itu 2 kali PX sama dengan 0,344 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05 sehingga H0 ditolak yang berarti H0 diterima. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan langkah 4 atau HO diterima, kesimpulan dengan tingkat signifikan 5% atau tingkat kepercayaan 95% dan dengan data sampel yang ada, dapat disimpulkan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dari proporsi mahasiswa dalam memilih kedua mata kuliah pilihan A dan B, atau proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan A dan mata kuliah pilihan B sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji median. Apa itu uji median? Uji median merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah dua sampel independen berbeda mediannya. Maksudnya, uji median ini memberikan kita informasi tentang mungkin atau tidaknya dua sampel independen telah ditarik dari populasi yang memiliki median yang sama. Uji median digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok sampel independen berbeda dalam nilai tengahnya. Dengan kata lain, apakah dua atau lebih sampel independen berasal dari suatu populasi yang mempunyai median yang sama atau berasal dari populasi yang sama. Data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Uji median untuk dua sampel independen. H0 adalah kedua sampel berasal dari populasi-populasi bermedian sama. H1 adalah median kedua populasi berbeda, uji dua sisi, atau median satu populasi lebih besar daripada median populasi yang lain. Jika H0 benar, kira-kira separuh skor masing-masing kelompok ada di atas median gabungan dan separuh lainnya ada di bawahnya. Tahapan uji median. Yang pertama adalah menentukan median gabungan, yaitu median untuk semua skor dalam kedua sampel. Yang kedua, pisahkan skor masing-masing kelompok berdasarkan median gabungan dan masukkan frekuensi-frekuensi yang diperoleh dalam tabel seperti di bawah ini. Setelah itu, jika ada skor yang mempunyai dua nilai yang sama dengan median gabungan, peneliti mempunyai dua pilihan solusi. Solusi pertama yaitu jika kasus yang nilainya sama dengan median gabungan sedikit dan N gabungan besar, maka nilai tersebut tidak bisa digunakan dalam analisis. Kedua, kasus yang sama nilainya dengan median gabungan dapat dibagi dua menjadi skor-skor di atas median dan skor-skor di bawah median. Jika N kurang dari 20, gunakan uji Fisher-Exit. Tabel Fisher kenyataannya hanya untuk N kurang dari 15. Uji Fisher akan dibahas pada sesi tulisan yang lain. Jika N lebih dari 20, gunakan uji chi-square dengan koreksi kontinuitas seperti di bawah ini. Jika frekuensi harapannya ada yang kurang dari 5, maka gunakan uji Fisher statistik uji chi-square seperti di bawah ini. Jika p-value lebih dari alfa atau nilai x kuadrat lebih dari x kuadrat alfa 1, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk sampel besar bisa juga digunakan dengan pendekatan normal dengan statistik uji sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari uji median untuk dua sampel independen. Adapun contoh soalnya yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan produksi per hektar tanaman jagung.
Karena pengaruh dua metode penanaman yang digunakan. Pertumbuhan tanaman jagung dipilih dari sejumlah plot tanah yang berbeda secara random. Kemudian produksi per hektar dari masing-masing plot dihitung dan hasilnya adalah sebagai berikut, dengan alfa sama dengan 5%. Untuk kriteria pengambilan keputusannya ada dua, yaitu jika H0-nya diterima, maka dua metode mempunyai nilai median yang sama untuk produksi per hektar. Sedangkan jika H0-nya ditolak, maka dua metode mempunyai nilai median yang berbeda untuk produksi per hektar. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan nilai median gabungannya. Adapun nilai median gabungan diperoleh 89,5. Kemudian kita membuat tabel dengan cara memisahkan skor masing-masing kelompok berdasarkan median gabungan dan masukkan frekuensi yang diperoleh dalam tabel seperti berikut. Di sini kita tentukan nilai median yang berada di atas mediannya berapa data dan nilai yang di bawah median. Kemudian setelah kita membuat tabelnya, kita menentukan statistik chi-square-nya dengan rumus x kuadrat sama dengan n dikali mutlak AD dikurangi BC dikurangi n per 2 dikuadratkan per A tambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Kemudian kita masukkan data-datanya sehingga diperoleh 23.958 per 14.520. Dan hasil akhirnya yaitu 1,65. Kemudian kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabelnya. X kuadrat tabelnya itu diperoleh sebesar 3,84. H0-nya diterima. Kesimpulannya yaitu dua metode mempunyai nilai median yang sama untuk produksi per hektar dengan tingkat kepercayaan 95%. Atau bisa juga dengan menggunakan pendekatan normal, yaitu Z tabelnya itu sebesar 1,96. Untuk kriteria pengambilan keputusannya itu H0-nya diterima, karena Z hitungnya lebih kecil dari Z tabelnya. Kesimpulan akhirnya yaitu dua metode mempunyai nilai median yang sama untuk produksi per hektar dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya adalah uji median untuk K-sampel atau perluasan uji median. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan apakah K kelompok independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi mempunyai median yang sama. Data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Berskala ordinal di sini maksudnya adalah memiliki tingkatan atau kelas. Perluasan uji median ini pada dasarnya adalah uji chi-square untuk K-sampel. Frekuensi yang ada dimasukkan dalam tabel konten, di mana frekuensi harapan harus lebih dari atau sama dengan 5. Tahapan pengerjaannya serupa dengan uji median untuk dua sampel. Contoh soalnya adalah seorang peneliti pendidikan ingin mempelajari apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan banyaknya kunjungan ke sekolah anaknya. Diambil sampel secara random sebanyak 10% dari 440 anak yang terdaftar di sekolah. Dari sampel tersebut didapatkan nama dari 44 ibu-ibu yang kemudian dijadikan sampel. Hipotesisnya adalah banyaknya ibu ke sekolah bervariasi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Datanya adalah sebagai berikut dengan menggunakan alfa sebesar 5%. Datanya untuk kelas 8 SMP, kelas 10, SMA kelas 12, diploma sarjana dan pasca sarjana. Untuk penyelesaiannya kita harus mencari median gabungan median keseluruhan dari data tersebut. Seperti yang kita ketahui, N-nya sama dengan 44. Jadi mediannya diperoleh hasil 2,5. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis, mencari nilai yang lebih dari median dan kurang dari median berdasarkan data tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus chi-square hitung, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai R sigma dari
J sama dengan 1 sampai K OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Untuk OIJ-nya diperoleh dari frekuensi. Frekuensi ini yang lebih dari median ada 5. Untuk SMP kelas 8 kurang dari median sebanyak 5. Jadi totalnya 10. Untuk kelas 10 ada 4. Lebih dari median 4, kurang dari median 7, dengan total 11 dan seterusnya. Untuk expect EIJ yaitu lebih dari median untuk kelas 8 sebanyak 5, kurang dari median sebanyak 5. 5 ini diperoleh dari 10 total dari OIJ dari SMP kelas 8 dibagi 2 menjadi 5, 11 dibagi 2 menjadi 5,5, 13 dibagi 2 menjadi 6,5, 4 dibagi 2 menjadi 2, 4 dibagi 2 menjadi 2 dibagi 2 menjadi 1. Selanjutnya dimasukkan ke dalam X kuadrat atau ke dalam persamaan C-square-nya, diperoleh hasil 1,295. Kemudian mencari X kuadrat tabel dari persamaan ini, yaitu diperoleh di mana degree of freedom-nya adalah 3 karena 4 dikurangi 1. Terus untuk alfanya yaitu 0,05 atau 5%. Diperoleh hasil 7,8147. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima di mana X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitungnya. Maka H0-nya diterima. Artinya tidak ada perbedaan banyaknya kunjungan di antara para ibu dengan variasi tingkat pendidikannya dengan tingkat keyakinan sebesar 95%.